Raja Ampat, surga laut di ujung timur Indonesia yang dikenal sebagai rumah bagi lebih dari 75% spesies karang di dunia. Nah, namun, dari balik semua keindahannya itu, muncul masalah baru, aktivitas tambang nikel. Dorongan global menuju energi hijau, serta kebutuhan terhadap baterai untuk kendaraan listrik, membuat nikel sebagai komoditas yang strategis. Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia kini menjadi pusat perhatian. Sayangnya, eh, ambisi ekonomi ini menekan ekosistem Raja Ampat yang menimbulkan pertanyaan besar, sejauh mana alam akan dikorbankan demi kemajuan. Aktivitas tambang nikel di Indonesia terhubung langsung ke rantai pasok global industri kendaraan listrik. Nah, nikel yang diambil dari tanah Papua Barat diolah menjadi bahan utama baterai lithium ion yang digunakan di berbagai industri negara. Di balik pegunungan hingga hutan tropis Raja Ampat, aliran nikel mengalir ke jalur pasok global. Namun, tiap ton nikel yang diekspor itu tuh meninggalkan jejak, mulai dari hutan gundul, air laut yang tercemar, hingga ekosistem karang yang perlahan mati. Pembangunan tambang nikel di Raja Ampat menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat serius, dimulai dari deforestasi besar-besaran yang mengganggu habitat spesies endemik hingga erosi tanah. Selanjutnya juga limbah sedimentasi yang dikeluarkan oleh tambang tersebut dapat menutupi dan melakukan kerusakan terhadap terumbu karang, padang lamun, dan juga hutan mangrove. Selain kerusakan fisik, limbah-limbah yang tadi juga dapat tercemar terhadap air dan mengandung logam berat seperti nikel dan kadmium yang dapat mengganggu kelestarian air dan juga kesehatan biota laut. Akibatnya, biota-biota laut tadi dan juga masyarakat yang bergantung terhadap hasil laut dapat mengalami ancaman kesehatan. Begitulah bagaimana tambang nikel di Raja Ampat dapat merusak Raja Ampat sendiri dari darat hingga laut. Nah, penambangan nikel di Raja Ampat ini telah menimbulkan dilema antara peningkatan ekonomi atau menjaga kelestarian ekosistem laut. Nah, disebutkan bahwasanya Indonesia's green energy sacrifice its most diverse marine region for short economic gain. Nah, yang mana kalimat tersebut menggambarkan bahwasanya Indonesia ini telah mengorbankan kehidupan lautnya yang beraneka ragam untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sangat dalam jangka singkat. Memang betul bahwasanya penambangan nikel ini telah membuka lapangan kerja, bahkan membuka investasi baru, akan tetapi manfaat ekonominya tidak merata, terkhusus bagi masyarakat adat dan juga bagi nelayan. Nah, untuk terkhusus bagi nelayan, dikarenakan adanya penambangan nikel ini, kehidupan laut yang seperti populasi ikan yang menurun, ini pastinya juga berdampak langsung kepada nelayan dikarenakan hasil tangkapan mereka yang berkurang. Kemudian disebutkan bahwasanya dalam penelitian Forza Journal Multi Studies Research itu telah menyebutkan bahwasanya ditemukan adanya kehidupan terumbu karang yang tergerus dikarenakan adanya sedimen yang mengendap. Ditambah pula dengan adanya populasi ikan yang berkurang di dekat daerah pertambangan. Nah, penambangan nikel ini sendiri itu juga telah menimbulkan perselisihan di antara perusahaan, pemerintah, dan juga dengan masyarakat lokal. Dikarenakan dengan adanya penambangan nikel ini, kejernihan air yang menurun itu pasti juga berdampak langsung kepada usaha pariwisata yang telah berkelanjutan. Maka dari itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan juga menjaga alam itu sendiri. Oke, halo semuanya. Jadi di sini aku sekarang akan menjelaskan mengenai isu tambang nikel di Raja Ampat yang lagi jadi perhatian dunia. Nah, pemerintah Indonesia itu dia udah mencabut 4 izin tambang karena pelanggaran AMDAL dan RKAB. Tapi izin dari PT Gag Nikel yang merupakan kontrak lama dari zaman Orde Baru itu masih dipertahankan. Nah, keputusan untuk mempertahankan izin PT Gag Nikel ini memicu kritik dari publik dan aktivis lingkungan. Karena Raja Ampat itu adalah rumah bagi lebih dari 75% spesies terumbu karang dunia. Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan evaluasi menyeluruh. Sementara KLHK itu menegaskan komitmen menindak pelanggaran yang merusak ekosistem laut. Tapi ada nih beberapa laporan seperti dari Mongabai Indonesia kalau dia itu meng-highlight tentang lemahnya pengawasan. Bahkan ada loh tambang yang beroperasi tanpa izin KKP dan mengancam destinasi wisata seperti Piai Nemo.
Nah, Greenpeace Indonesia sendiri juga membawa kampanye #SaveRaja4 ke forum internasional, dan mereka tuh juga menekankan gimana sih pentingnya hak masyarakat adat untuk dihormati di situ. Akademisi dan tokoh agama di dalam negeri juga ikut mengecam nih tambang di pulau kecil karena melanggar UU nomor 1 tahun 2014. Jadi secara keseluruhan kasus ini tuh nunjukin ke kita kalau konsistensi kebijakan pemerintah itu penting banget supaya transisi energi itu nggak mengorbankan lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kasus tambang nikel di Raja Ampat menunjukkan bagaimana kegiatan ekonomi global dapat berdampak negatif bagi negara berkembang jika tidak disertai dengan prinsip sustainable development dan juga good environmental governance. Permintaan dunia terhadap nikel untuk baterai kendaraan listrik memang meningkat pesat. Namun, tanpa tata kelola lingkungan yang baik, ekspansi tambang justru menimbulkan kerusakan ekosistem pada darat dan juga laut di wilayah konservasi dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia ini. Menurut Mas Pul di tahun 2025, lemahnya pengawasan dan juga praktik greenwashing dalam industri ekstraktif menyebabkan pelanggaran terhadap wilayah konservasi dan juga hak masyarakat adat. Sementara beberapa penelitian menemukan bahwa tambang nikel di pesisir Papua Barat menyebabkan erosi, sedimentasi laut, dan pencemaran air dan juga yang merusak terumbu karang serta mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir. Selain itu, Sustainability Journal MDPI 2024 menegaskan bahwa kegiatan ekonomi global tanpa prinsip keberlanjutan justru memperbesar ketimpangan sosial dan ekologis. Keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh perusahaan besar sementara masyarakat lokal menanggung dampak lingkungan jangka panjang. Nah, dengan demikian, tanpa penerapan prinsip pembangunan keberlanjutan dan juga tata kelola lingkungan yang baik, pembangunan seperti tambang nikel di Raja Ampat hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang semu yang mengorbankan kelestarian alam dan juga keadilan sosial. Nah, baik, jadi kesimpulannya dari kasus ini kita bisa melihat adanya konflik antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan juga kelestarian lingkungan jangka panjang. Permintaan global terhadap nikel untuk mendukung energi hijau telah mendorong ekspansi tambang di berbagai wilayah konservasi dunia. Namun, dampaknya sangat merusak, mulai dari deforestasi, erosi, sedimentasi yang membunuh terumbu karang, hingga pencemaran logam berat. Selain itu, lemahnya tata kelola dan juga pengawasan pemerintah memperburuk kondisi. Beberapa izin tambang memang dicabut, tetapi banyak izin lain yang bermasalah tetap dibiarkan, sehingga menimbulkan kritik dari masyarakat sipil. Kondisi ini memperlihatkan paradoks transisi energi hijau di mana upaya global untuk dekarbonisasi justru mengorbankan biodiversitas dari masyarakat adat. Karena itu dapat disimpulkan bahwa tanpa prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola global lingkungan, eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang semu dan juga mengancam masa depan ekologis dan juga kawasan sosial wilayah tersebut.